semuanya, selamat datang di video review materi kita kali ini. Nah, kita akan membahas 3 topik penting nih dalam operasional bisnis, yaitu strategi lokasi, strategi tata ruang, dan juga manajemen rantai pasokan. Tentunya ketiganya sangat berpengaruh pada efisiensi, produktivitas, juga keberlangsungan bisnis nih. Oke, yuk kita bahas satu persatu. Oke, pertama kita akan bahas kenapa strategi lokasi itu sangat penting nih. Nah, ada 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu menjangkau target pasar, di mana lokasi bisnis yang dekat dengan pelanggan akan memudahkan akses dan meningkatkan penjualan. Contoh kasusnya seperti Starbucks. Nah, Starbucks ini memilih lokasi strategis di pusat kota dekat dengan kampus atau perkantoran untuk menjangkau konsumen aktif setiap harinya. Tujuan yang kedua yaitu menekan biaya logistik dan operasional, di mana lokasi yang dekat dengan pemasok atau jalur distribusi bisa menurunkan ongkos kirim dan waktu tempuh. Contohnya, pabrik Unilever Indonesia yang berlokasi di dekat pelabuhan nih, agar biaya logistik ekspor lebih efisien. Nah, tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan keuntungan jangka panjang, di mana pemilihan lokasi yang tepat sejak awal bisnis bisa bertumbuh stabil dan bertahan lama. Contohnya IKEA nih yang memilih lokasi di pinggiran kota besar agar lahan lebih murah tapi tetap mudah diakses. Nah, faktor penentuan strategi lokasi yang pertama yaitu biaya, di mana biaya ini termasuk biaya sewa, gaji karyawan, pajak, hingga biaya utilitas. Faktor yang kedua yaitu produktivitas tenaga kerja, di mana wilayah dengan tenaga kerja yang terampil akan meningkatkan output nih. Ketiga, ada kedekatan dengan pasar, pemasok, dan pesaing. Kalau lokasinya dekat pasar, akan menjadi distribusi yang cepat. Kalau dekat pesaing, bisa jadi strateginya cluster. Sebagai contoh, mall yang ada di kota besar yang mengumpulkan berbagai merek agar konsumen punya banyak pilihan. Faktor yang keempat yaitu risiko politik dan budaya, di mana lokasi di daerah yang stabil lebih aman nih untuk investasi. Faktor yang kelima yaitu adanya fluktuasi nilai mata uang. Nah, lokasi di negara dengan nilai tukar yang stabil akan mengurangi risiko kerugian bagi perusahaan multinasional. Oke, selanjutnya yaitu terkait metode evaluasi lokasi. Yang pertama, pemeringkatan faktor atau factor rating, yaitu menilai lokasi berdasarkan skor tiap faktor seperti biaya, aksesibilitas, dan juga keamanan. Kedua, adanya analisis biaya volume atau cost volume analysis, yaitu menganalisis total biaya pada berbagai tingkat produksi untuk tiap lokasi. Ketiga, adanya metode pusat gravitasi atau center of gravity. Nah, ini digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang meminimalkan jarak ke berbagai pelanggan. Sebagai contoh, perusahaan logistik yang menentukan titik gudang agar rata-rata pengiriman ke pelanggan itu lebih cepat. Next, keempat ada model transportasi, yaitu mengoptimalkan biaya pengiriman dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Materi selanjutnya yaitu mengenai strategi tata ruang atau kita sebut facility layout strategy. Fungsi dan tujuan tata ruang yang pertama yaitu menata ruang kerja, gudang, dan toko secara optimal agar produktivitas meningkat. Kedua yaitu meningkatkan alur kerja dan kenyamanan, sehingga pegawai lebih fokus dan pelanggan merasa nyaman. Dan ketiga, mendukung efisiensi operasional, misalnya meminimalkan waktu tunggu dan perjalanan dalam pabrik atau kantor. Selanjutnya yaitu mengenai jenis tata ruang di kantor. Yang pertama yaitu capable office atau bersekat. Ini tuh meningkatkan privasi fokus kerja, cocok banget buat tugas administratif, dan cocok banget nih buat kantor akuntansi yang butuh konsentrasi yang tinggi. Yang kedua ada open office atau terbuka, di mana membuka ruang antar karyawan untuk mempermudah kolaborasi, tetapi bisa mengganggu fokus. Nah, contohnya itu pada startup teknologi seperti Tokopedia. Yang ketiga yaitu landscape dan coworking office, di mana ini tuh lebih fleksibel dan estetik, digunakan oleh freelancer atau tim kreatif. Nah, sebagai contoh itu ada Go Work atau Rework di kota-kota besar. Dan keempat ada hybrid office, di mana ini tuh gabungan kerja online dan juga fisik. Nah, tren modern pasca pandemi nih. Sebagai contoh, perusahaan konsultan yang hanya masuk kantor cuma 3 hari dalam seminggu. Oke, selanjutnya mengenai tata ruang toko dan juga gudang nih. Pertama yaitu terkait penempatan produk strategis di retail.
Seperti produk yang laris itu ditaruh sejajar dengan mata konsumen, dan produk tambahan adanya di dekat kasir. Sebagai contoh, minimarket yang menaruh snack dan juga baterai dekat kasir agar lebih impulsif. Yang kedua yaitu adanya cross docking dan juga random stocking di gudang nih, dimana barang langsung disalurkan tanpa disimpan lama, yaitu cross docking, atau disimpan di lokasi acak berdasarkan sistem komputer, yaitu random stocking. Dan penempatan yang ketiga ini bisa disebut dengan service cap, yaitu merancang pencahayaan, suara, bahkan aroma toko agar nyaman dan juga menarik. Sebagai contoh di toko parfum dengan pencahayaan lembut dan juga aromanya yang khas. Nah, materi selanjutnya yang akan aku bahas yaitu mengenai manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Nah, fungsi utamanya yang pertama yaitu ada mengelola alur barang dan informasi dari bahan mentah hingga ke tangan konsumen akhir. Yang kedua yaitu fokus utamanya adalah efisiensi, ketersediaan produk, dan juga kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu mengenai strategi supply chains. Yang pertama yaitu adanya kemitraan jangka panjang nih. Nah, di mana hubungan erat antara pemasok dan perusahaan untuk menjaga kualitas dan stabilitas pasokan. Sebagai contoh, yaitu Toyota membina hubungan jangka panjang dengan pemasok komponen. Yang kedua yaitu integrasi vertikal, di mana ini tuh perusahaan yang mengontrol lebih dari satu tahap rantai pasok seperti produksi dan juga distribusi. Sebagai contoh nih, yaitu Amazon mempunyai gudang dan juga armada pengiriman, bahkan kurirnya sendiri. Nah, strategi supply chain yang ketiga yaitu ada perusahaan virtual, di mana ini tuh berkolaborasi dengan banyak mitra eksternal, juga tidak memiliki pabrik sendiri. Contohnya seperti perusahaan fashion seperti Zara yang mengandalkan mitra produksi di berbagai negara. Oke, strategi supply chain yang keempat yaitu adanya responsif terhadap permintaan, di mana ini tuh sistem fleksibel untuk menyesuaikan produksi sesuai tren atau bahkan permintaan pasar. Contohnya, Shopee mempercepat pengiriman selama event 11.11 atau 12.12, pokoknya tanggal kembar. Nah, teman-teman semua, selanjutnya yaitu ada risiko dan juga evaluasi supply chain nih. Nah, yang pertama risiko dan evaluasi supply chain-nya itu adalah diversifikasi pemasok dan cross-sourcing, di mana itu menghindari ketergantungan pada satu pemasok agar tidak terganggu saat krisis. Yang kedua yaitu model SCOR atau Supply Chain Operation Reference. Nah, SCOR ini tuh apa aja sih? Yang pertama yaitu ada plan, di mana plan ini perencanaan supply chains. Yang kedua ada source, di mana source ini mendapatkan bahan. Nah, yang ketiga ada make, di mana make ini memproduksi barang. Keempat, deliver, di mana deliver ini kita sebut sebagai distribusi. Dan terakhir ada return, di mana return ini yaitu pengembalian barang. Nah, oke, risiko dan evaluasi supply chain yang ketiga yaitu ada logistik. Nah, di mana logistik ini mengelola pengiriman, penyimpanan, dan distribusi produk. Contohnya nih, Gojek dan juga Grab berperan dalam logistik last mile delivery. Nah, oke nih teman-teman. Jadi itu tadi penjelasan lengkap mengenai strategi lokasi, tata ruang, dan juga manajemen rantai pasokan. Semoga materi ini bisa membantu kalian semua memahami pentingnya pengelolaan operasional dalam dunia bisnis nih. Oke, mungkin dari aku segitu aja. Sekian dan sampai jumpa di pembahasan review materi selanjutnya. Bye-bye, thank you semuanya.